Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'dah. Mari kita mulai perkuliahan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini kita akan memasuki materi yang kedua, mata kuliah pendidikan agama Islam, yaitu tentang memahami Islam secara komprehensif, secara lengkap, secara utuh, tidak setengah-setengah. Tapi tentunya memahami ini tidak hanya cukup dalam satu pertemuan sebenarnya, tapi harus beberapa kali pertemuan mestinya. Tetapi ya setidaknya kita tergambarkan sedikit tentang bagaimana memahami Islam secara komprehensif. Yang kaitannya dengan itu, ya, pertama yang perlu kita analisis, apa yang kemudian menyebabkan kita itu masuk Islam. Itu yang harus selalu kita perhatikan, bahwasanya apa sebenarnya yang menyebabkan kita ini masuk Islam atau beragama Islam itu. Apakah karena memang orang tuanya yang beragama Islam? Apakah karena memang di daerahnya itu atau lingkungannya itu mayoritas Muslim sehingga jadi Islam? Apakah karena demi jabatan, demi sesuatu politik, ya jabatan politik atau apalah? Akhirnya terpaksa supaya dipilih karena di Indonesia mayoritas Muslim, supaya dipilih oleh orang-orang Islam, ya akhirnya masuk Islam, misalkan seperti itu. Apakah karena memang murni pemikiran kita, sehingga kita dengan sadar, dengan penuh kesadaran, dengan penuh tentunya dengan pemikiran kita, ya, itu kita memang beragama Islam. Tentunya dari beberapa opsi ini, yang paling sering memungkinkan tentunya adalah karena orang tua, ya. Karena orang tua kita beragama Islam. Itu akhirnya kita Islamnya ini adalah Islam keturunan. Tetapi apakah naudzubillah misalkan gitu ya, naudzubillah kalau orang tua kita itu atau kita terlahir di orang tua yang non Muslim misalkan, ini naudzubillah, maka bagaimana, apakah kita Islam ataukah kita ini non Muslim? Nah, gitu. Berarti kan keberuntungan ya, berarti karena untung saja orang tua kita itu agamanya Islam sehingga kita keturunan Islam gitu ya. Coba kalau misalkan naudzubillah itu non Muslim, apa kita akan menjadi orang Islam? Nah, itu yang pertanyaan itulah yang kemudian harus selalu dipikirkan. Oleh karena itu yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana keislaman kita ini bukan hanya karena orang tua. Ya. Karena misalkan orang tua naudzubillah lagi, orang tua yang tadinya Islam terus kemudian non Muslim, masuk agama non Muslim, ya. Atau keluarga besar itu masuk agama non Muslim misalkan, naudzubillah misalkan, gitu ya. Apakah kita mengikuti mereka? Apakah kita tetap Islam? Pertanyaan-pertanyaan itu harus selalu ada. Kalau kita hanya sekedar keturunan, ya, Islam kita keturunan, maka yang ada adalah kita mengikuti apa yang dianut oleh orang tua dan keluarga besar. Daripada nggak mengikuti mereka, kita diusir misalkan gitu ya. Ya akhirnya kan kita harus memastikan keislaman kita ini di posisi mana. Apakah karena mengandalkan orang tua, keluarga besar gitu, apa bagaimana? Oleh karena itu yang paling baik adalah di samping kita merupakan Islamnya keturunan, tapi juga kita harus mencoba memikirkan, ya, bernalar, ya, apakah kita ini masuk Islam ini karena siapa sih? Apakah orang tua, apakah karena kita? Kalau karena cuma ikut-ikutan nggak murni ya, tetapi yang harus kita pastikan bahwa kita masuk Islam itu, kita berislam ini, kita tetap Islam ini karena pemikiran kita, karena keyakinan kita sendiri, ya, karena pemikiran kita sendiri. Ya, orang lain hanya wasilah, orang lain atau orang tua hanya sekedar wasilah atau sekedar perantara kita menjadi Islam. Tetapi
kita yakinkan bahwa kita ini Islam ini karena pemikiran kita, karena keyakinan kita, karena memang kita inginkan, bukan karena ke yang lain atau karena keturunan dan lain sebagainya. Karena kalau tidak, itu bisa berbahaya ya. Keputusan kita untuk Islam itu bisa berpindah karena misalkan orang tuanya, naudzubillah tadi, tiba-tiba berpindah agama, ya, keluarga besar berpindah agama, lingkungan tiba-tiba semuanya berpindah agama, dan lain sebagainya. Yang akhirnya itu akan membingungkan dan membuat kita bimbang untuk memikirkan Islam. Oleh karena itu, supaya kita Islamnya itu tetap konsisten, maka harus sesuai dengan pemikiran dan keyakinan kita. Kemudian juga kita harus memastikan apa sih untungnya kita masuk Islam itu. Itu harus selalu kita pertanyakan itu. Untungnya apa? Nah, itu. Ya, karena akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, ya, terutama orang-orang yang miskin. Ya, maka dalam hadis itu disebutkan kadal fakru ayakuna kufron. Hampir-hampir saja itu kemiskinan itu membuat orang itu kufur, ya, membuat orang itu kafir. Kenapa? Karena miskin. Orang semakin miskin itu kan orang bingung, orang kondisinya ini ya labil, ya. Terus kemudian kok sudah bingung, sudah labil, ekonominya tidak terus baik, misalkan tidak membaik, malah disuruh sholat, malah disuruh zakat, malah disuruh puasa, malah wah itu kan alhamdulillah ribet banget, urusan ekonomi saja lagi bingung kok malah suruh sholat dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena kita tidak bisa menganalisis untungnya kita masuk Islam itu apa. Dan itu harus selalu ditanyakan. Untungnya untuk diri sendiri apa, untungnya untuk keluarga apa, untungnya untuk masyarakat apa. Kita Islam ini untungnya untuk masyarakat apa. Kita Islam ini untuk keluarga itu untungnya apa. Kita Islam ini untuk diri kita itu untungnya apa sih. Nah, itu harus selalu dipertanyakan agar kita, keislaman kita ini semakin utuh. Tidak kalau ada gelombang godaan atau ada permasalahan-permasalahan itu tidak goyah gitu loh. Kita bisa contohkan lah beberapa artis itu kalau sudah galau itu ya semuanya lepas itu. Lepas kalau yang putri itu ya, kalau yang perempuan itu kan ada beberapa contoh ya. Asmiranda contohnya gitu ya. Dulu masih bersama Dude Herlino itu masih ini ya, sinetron Ramadan itu ya. Tapi karena galau entah kenapa ya isu-isunya sih karena diputus oleh Dude Herlino ya. Putus terus kemudian galau, putus cinta galau yang pada akhirnya ya jilbabnya dilepas ya. Tidak hanya jilbabnya tetapi juga imannya dilepas, keislamannya dilepas. Terus lagi yang terbaru ya misalkan Salma Vina ya, putrinya Sunan Kalijaga tapi yang bukan wali ya. Sunan Kalijaga itu pengacara. Itu kan galau setelah diceraikan oleh suaminya ya. Kemudian galau setelah itu tidak hanya lepas jilbabnya ya, tetapi semua lepas. Semuanya lepas. Agamanya lepas, akhlaknya lepas, itu semuanya lepas. Ini kenapa? Karena dia melihat Islam mungkin tidak menguntungkan baginya. Ya, tidak utuh. Nah, inilah yang kemudian harus perlu kita pertanyakan terus. Ya, kita memang Islam kita memang berasal dari orang tua, mayoritas ya, keturunan itu. Nah, mungkin juga ada atau mungkin ada salah satu dari anggota di kelas ini ada yang mu'alaf mungkin ya. Ya, tapi kan mayoritas kan karena orang tua ya, karena keturunan gitu. Ya, supaya tidak hanya karena keturunan, maka kita harus mencari bernalar ya, pentingnya apa kita ini Islam ya. Kenapa kita memilih Islam ya. Dan kita harus memikirkan itu dan itu menjadi bagian dari bahwa kita berislam itu karena diri kita, bukan karena orang lain. Orang lain hanya wasilah, orang lain hanya perantara. Kita Islam ini adalah karena memang keyakinan kita, keinginan kita, ya, dan lain sebagainya. Itulah yang perlu kita pikirkan agar kita menjadi orang Islam yang komprehensif, yang utuh, ya, tidak setengah-setengah, tidak karena orang lain, tidak terpaksa dan lain sebagainya. Kemudian pengertian Islam, ya, pengertian Islam ada kata-kata salam yang artinya damai. Islam itu diartikan salam, ya, damai secara bahasa ini dalam Al-Quran.
Kemudian ada juga yang berasal dari kata-kata aslama, yang artinya adalah menyerahkan diri. Menyerah diri kepada Allah. Itu arti aslama. Ada juga di dalam ayat Al-Quran lain, ya, itu bahwa Islam itu diartikan sebagai istaslama yastaslimu, yaitu penyerahan diri secara total. Kemudian ada juga ayat Al-Quran yang kemudian Islam itu berasal dari kata-kata salim, yang artinya bersih, suci, atau tidak cacat. Ya, itu. Kemudian ada juga yang kaitannya dengan Islam itu adalah kata-kata salam. Salam itu berarti keselamatan, ya, kemudian kesejahteraan. Nah, itu makanya assalamualaikum itu kan salam, salam sejahtera, salam perdamaian dan salam dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian dari pengertian Islam secara bahasa. Kalau secara istilah berarti bisa kita kaitkan dengan pengertian tadi bahwa yang namanya Islam adalah ketundukan seorang hamba terhadap wahyu Allah yang diberikan kepada para nabi, khususnya Nabi Muhammad, untuk dijadikan sebagai pedoman hidup, ya, sebagai aturan hidup, ya, sebagai pedoman untuk gunanya untuk membimbing umat manusia ke jalan yang lurus demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu maka bisa kita ambil tarik kesimpulan, ya, bahwa yang namanya Islam itu adalah Islam sebagai agama wahyu. Karena tidak lain semua yang ada di dalam Islam itu adalah merupakan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi, tidak lain apa yang disampaikan itu adalah merupakan wahyu dari Allah. Dan pada hakikatnya Islam itu dijadikan sebagai risalah para nabi. Ya. Jadi Islam itu juga bisa dikatakan sebagai hakikatnya, secara hakikatnya itu juga diberikan kepada atau diturunkan kepada para nabi-nabi yang lain, tidak hanya Nabi Muhammad, ya. Kalau misalkan gini, orang dikatakan bahwa yang masuk surga itu adalah orang muslim. Nah, terus kalau misalkan Islamnya itu hanya di posisi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, nah terus umat-umat yang sebelumnya yang mengikuti para nabi yang sebelumnya terus gimana? Apakah bukan Islam yang kemudian tidak berhak masuk surga? Nah, itu. Maka dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an ini bahwa hakikatnya Islam itu memang dijadikan sebagai risalah para nabi. Mungkin bahasa yang digunakan itu bukan Islam, ya. Kalau sekarang kan bahasa yang digunakan itu adalah Islam, ya. Tapi mungkin dulu bahasa istilahnya bukan Islam yang seperti sekarang, ya. Tapi itu tetap dianggap sebagai Muslim. Makanya dalam doa iftitah kan ada, ya, doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatoros samawati wal ardo hanifam muslimau wa ma ana minal musyrikin. Terus yang bawahnya lagi la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu kan ayat itu sebenarnya bukan pada zaman Nabi Muhammad, ya. Wa ana minal muslimin itu. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa nabi yang sebelumnya juga ada istilah Islam, ya, wa ana minal muslimin, yaitu Nabi Ibrahim gitu, ya. Ada istilah Islam. Sehingga sebenarnya posisinya Islam itu tidak hanya pada zaman Nabi, cuma mungkin pembahasannya, pengistilahannya gitu, ya. Mungkin berbeda dengan pengistilahan yang dikenal pada saat ini. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan Islam sebagai agama yang memang diberikan kepada para nabi, itu ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa ada beberapa nabi yang kemudian disebutkan ada Islam. Kemudian Islam juga dijadikan sebagai pedoman dan pandangan hidup manusia. Orang yang tidak beragama yang kemarin saya sampaikan, dan orang yang tidak berislam tentunya tidak memiliki arah hidup yang jelas. Padahal arah hidup kita itu diciptakan tidak lain adalah untuk beribadah. Nah, cara beribadahnya lewat mana? Ya lewat pemahaman atau pedoman yang disampaikan oleh agama itu sendiri, oleh Islam. Kalau agamanya Islam ya berarti oleh Islam melalui sumber utamanya, Quran dan hadis. Kemudian Islam itu meliputi berbagai hal ajaran yang berasal dari Allah. Itu sejatinya adalah semua berasal dari Allah. Tetapi tentunya ada yang kemudian langsung disebutkan di dalam ayat Al-Quran, ada yang kemudian diinterpretasikan atau diwakilkan pemahamannya oleh para ulama, yang kemudian para ulama berijtihad, ya, menyampaikan sesuatu yang ada di dalam ayat Al-Quran dengan skema yang sudah lengkap, ya.
konsep yang sudah lengkap. Misalkan contoh, di dalam Al-Quran itu kan tidak ada sholat zuhur, sholat maghrib itu nggak disebutkan. Al-Quran hanya menyebutkan aqimus sholah, dirikanlah sholat. Lah sholat apa? Nah, hadis ada, tapi cukup singkat, tidak kemudian secara rinci disebutkan. Ya. Yang lengkap konsepnya itu sudah ada di ilmu fikih. Nah, ilmu fikih itu adalah buatan para ulama, para mujtahid, yang kemudian melakukan upaya pengerahan kemampuannya untuk menggali hukum dari sumbernya, Al-Quran dan hadis. Nah, itu semua walaupun itu pada dasarnya merupakan apa yang disampaikan oleh para ulama, tetapi pada dasarnya, pada hakikatnya itu adalah berasal dari Islam, dari wahyu, dari Al-Quran dan hadis. Kemudian Islam itu mengarahkan manusia ke jalan yang lurus. Ya. Makanya ada sebutan dinul qayyimah, agama yang lurus, dan itu memang merupakan bagian dari arahan Islam untuk kehidupan manusia, supaya diarahkan ke jalan yang lurus, tidak kemudian bengkok, tidak kemudian berpaling dari tujuan aslinya. Kemudian menuju orientasi kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam itu tidak hanya mementingkan kehidupan dunia saja, tetapi ada kehidupan yang kelak, yang kelak kita akan hadapi, yaitu kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Yang kelak kita akan, suatu saat kita akan menghadapinya, akan ke sana, yaitu akhirat. Dan itu lebih kekal daripada dunia. Ya. Sehingga orientasi kebahagiaan dunia dan akhirat menjadi bagian dari ajaran Islam. Sehingga bukan hanya kemudian kita nafkah, mencari rizki itu bukan hanya kepentingan dunia saja, tetapi bagaimana kepentingan akhirat. Sehingga rizkinya kemudian supaya bernilai akhirat disedekahkan, dizakatkan, ya, dihadiahkan, dihibahkan, diinfakkan, dan lain sebagainya. Nah, itu diantaranya. Kemudian Islam itu sendiri, ya, pemahaman Islam itu tentunya ada rukun-rukunnya yang harus dilakukan. Ada syahadah, ini sebagai pintu awal masuk Islam, kemudian ada sholat, ya, kemudian ada zakat, kemudian ada puasa, dan kemudian ada haji. Ini adalah gambaran keislaman seseorang, ya. Sehingga 5 rukun ini harus dilakukan oleh orang Islam, ya, harus dilakukan oleh orang Islam. Sehingga kalau ada orang Islam yang tidak melakukan 5 ini, maka berdosa. Kalau tidak meyakinkan kewajibannya 5 hal ini, maka berarti murtad. Nah, itu. Jadi masalah misalkan sholat, ya. Sholat itu orang yang tidak sholat itu gimana hukumnya? Apakah murtad? Tidak. Orang yang tidak sholat itu berdosa. Terus gimana kalau kaitannya dengan sholat menjadi murtad? Orang yang tidak lagi sudah tidak meyakini bahwa sholat 5 waktu itu wajib, itu dikatakan murtad. Ya. Jadi kalau misalkan orang tidak sholat itu gimana itu? Ya. Kita lihat posisinya. Hatinya masih yakin nggak kalau itu dia sholat itu masih wajib? Masih yakin, oh berarti dia hanya berdosa. Tetapi kalau dia sudah mulai yakin tidak lagi wajib, dan meninggalkan sholatnya karena memang dia sudah meyakini tidak wajib lagi, itu berarti orang itu murtad, sudah keluar dari Islam. Kemudian unsur-unsur penting yang ada di dalam Islam. Islam itu mengarahkan kita untuk selalu menjadikan agama itu sebagai ajaran yang lurus. Ya. Kita tahu bahwasanya Islam itu adalah agama yang lurus. Hanya saja pemahaman yang terjadi, ya, di kalangan umat Islam itu mengakibatkan Islam itu tidak lurus. Ya, kita tahu bahwasanya banyak orang kemudian fobia dengan Islam, ya, khawatir dibom. Itu orang-orang Eropa itu kan akhirnya kan fobia dengan Islam itu. Begitu orang melihat orang jilbaban saja udah takut itu adalah teroris gitu ya. Akhirnya yang kemudian jubah yang merupakan pakaian kesunahan, ya, pada saat Kanjeng Nabi, ya, itu akhirnya orang menjadi fobia, ya, dengan orang memakai jubah akhirnya takut. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena memang pemeluknya lah yang mengakibatkan Islam itu dipahami seperti itu. Agar supaya Islam tetap lurus, tetap dipahami oleh umat itu lurus, maka orang Islamnya, pemeluknya harus memenuhi beberapa unsur.
Di antaranya ada 3 ya unsur yang harus ditegakkan dan harus dijalankan agar supaya pemahaman Islam itu ya lurus. Walaupun sejatinya Islam itu lurus, tidak bengkok. Tetapi karena pemahaman orangnya mengakibatkan Islam itu tidak lurus ya, maka harus ada 3 unsur ini supaya tetap Islam itu dipahami secara lurus. Yang pertama adalah soleh spiritual. Ya, soleh spiritual ini ditandai dengan keikhlasan. Orang beribadah itu ikhlas. Orang yang melakukan perbuatan baik, amal soleh itu harus ikhlas. Jangan kemudian ada pamer, jangan kemudian ada pengen dipuji dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Harus ikhlas lillahi ta'ala. Itu adalah konsep dasar agar Islam itu lurus. Nah, ada orang jamaah di masjid, tetapi tujuan jamaahnya itu pengen dipuji oleh orang, pengen ketemu, pokoknya ada alasan lain lah. Nah, tidak lillahi ta'ala. Nah, itu berarti Islamnya jadi nggak lurus. Ajaran Islamnya jadi nggak lurus. Gara-gara niatnya yang tidak baik, yang tidak ikhlas, yang keluar dari konsep lillahi ta'ala itu. Maka harus soleh spiritual. Nah, orang ikhlas itu sulit. Ya, ikhlas itu sulit. Ikhlas itu tandanya kayak gini. Ketika kita sudah mulai bersandar kepada Allah, semata-mata itu kepada Allah saja, itu berarti sudah mulai ikhlas. Contoh gini, kalian sakit gigi, ya, dan kalian pun yakin, ya, hanya Allah yang bisa menyembuhkan penyakit. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kecuali Allah. Jadi satu-satunya yang menyembuhkan penyakit adalah Allah. Kalian percaya itu. Nah, bisakah dengan percaya seperti itu, kalian tidak perlu berobat, tidak perlu minum obat, tidak perlu ke dokter, yang ketika sakit gigi? Apakah seperti itu? Betul. Kalau memang dia yakin, dia ikhlaskan semuanya kepada Allah, bahwa yakin bahwa Allah yang menyembuhkan, pasti sembuh. Ya. Tanpa berobat, tanpa minum obat, pasti sembuh. Tetapi kalau keikhlasannya itu kurang, keikhlasan misalkan ditandai, misalkan tidak pernah mengeluh dengan sakit giginya. Aduh sakit, mengeluh berarti. Kalau sudah mengeluh seperti itu berarti tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas, keikhlasannya tidak sempurna, tidak maksimal, maka sebaliknya usahanya yang harus maksimal, berobat, minum obat, ke dokter, usahanya harus maksimal, jaga diri, jaga kesehatan. Nah, itu. Kayak misalkan pada musim corona ini ya, kita tahu bahwasanya corona itu yang menurunkan adalah Allah. Kita yakin, ya. Kita yakin. Maka karena takdirnya Allah itu kan mencakup khairihi wa syarihi, baik yang itu takdir baik ataupun takdir buruk, termasuk adanya virus ini, ya. Corona misalkan itu. Ada keyakinan bahwasanya virus itu kalau kita sandarkan hanya kepada Allah bisa hilang. Bisa kita tidak terkena. Tetapi kalau kemudian kita tidak ikhlas, kita kemudian ada kekhawatiran, kita kemudian ada ketakutan dengan virus itu, berarti kita tidak bisa ikhlas karena Allah. Ya. Kalau tidak bisa ikhlas secara maksimal, maka usahanya yang harus maksimal, jaga diri, jaga berjarak, ya, kemudian memakai masker, memenuhi aturan-aturan protokol kesehatan, itu yang harus dilakukan, dan itu harus ketat dan maksimal. Nah, itu. Baru setelah itu berserah diri. Makanya kan ada usaha, kemudian doa, baru setelah itu tawakal, itu yang benar. Kenapa? Karena kita tidak bisa sejauh ini ikhlas secara maksimal itu tidak bisa dilakukan. Kemudian soleh intelektual. Kita untuk supaya memahami Islam secara baik, agar Islam itu lurus, intelektual kita dibangun. Intelektual kita. Misalkan, batal nggak ya orang punya wudhu bersentuhan kulit dengan misalkan mantan mertua. Mantan mertua ini misalkan ada A, B, suami istri yang cerai. Kemudian ibunya istri, mantan istri itu kan berarti mantan mertua, mantan ibu mertua. Kalau kemudian si suami yang sudah cerai dengan istrinya yang kemudian mantan mertua itu, ya ibu mertua tadinya menjadi mantan, ya, apakah bersentuhan kulit dengan ibu mertua itu batal atau tidak wudhunya? Nah, itu harus tahu hukumnya. Kenapa? Karena jangan-jangan itu batal, tapi ternyata tetap sholat. Jangan-jangan tidak batal, tapi mending kalau menganggapnya wudhu lagi sih nggak masalah ya. Yang masalahnya itu yang dianggap tidak batal, tapi ternyata batal, misalnya itu. Ya. Nah ini keilmuan itu harus dipahami. Makanya harus
punya intelektual yang baik. Setelah itu harus soleh. Setelah memiliki keilmuan yang baik, keilmuan yang mapan, maka harus soleh. Kenapa? Karena kalau tidak, keilmuan yang mapan tadi, yang mapan, yang lengkap tadi, itu akhirnya tidak untuk kebaikan, malah untuk sombong-sombongan. Oh, ini saya pinter, saya hebat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah soleh sosial. Ketika Islam diimplementasikan ke dalam kehidupan sosial, maka sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Misalkan ngantri di loket, kemudian ada lampu merah ya berhenti. Itu diantaranya kesolehan sosial ya. Implementasinya pada kehidupan sosial. Ya. Makanya ada sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa orang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa orang beriman dan beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, itu manifestasi kehidupan sosialnya adalah mampu berkata baik. Nah, berkata baik kan kehidupan sosial, ya. Tidak menyinggung, tidak fitnah, tidak ujaran kebencian dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa itu cerminan dari orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kemudian dalam Islam sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran ya, itu ada akidah, ada syariat, ada akhlak, ya, ada tentang keyakinan, ada tentang aturan hukum meliputi ibadah dan muamalah, ada kaitannya dengan akhlak, aturan pergaulan, budi pekerti, adab, akhlak, nah itu etika, itu semua ada di dalam Al-Quran dan juga tentunya kisah-kisah yang dapat kita ambil petik pelajaran dari situ dan kita bisa kita jadikan petik pelajarannya. Kalau yang baik kita ikuti, yang buruk kita jadikan sebagai peringatan. Kemudian selanjutnya digambarkan Islam itu ibaratnya pohon ya. Jadi ibaratnya itu pohon. Sehingga dari pohon inilah kemudian ada akar. Akar ini ibaratnya adalah iman, kemudian batangnya itu ibaratnya adalah Islam, ibaratnya. Terus kemudian daun atau buah itu ibaratnya adalah ihsan. Nah, kalau lengkap semuanya pohon seperti ini, maka akan hidup dan bermanfaat. Ada pohon yang hanya akarnya saja dan batangnya saja, tapi daunnya, ya, buahnya tidak ada. Ya hidup, tetapi kan nggak manfaat. Buat apa itu? Pasti dipotong itu. Ya. Ada juga pohon rindang, ada daunnya, tapi tidak berbuah. Ya bermanfaat untuk berteduh, tapi buahnya nggak ada. Akhirnya kalau dipertimbangkan bisa dipotong. Tapi kalau rindang, ya bagus, tidak mengganggu, kemudian buahnya lebat, nah itu daunnya lebat, sehingga bisa bermanfaat untuk semuanya. Ini gambarannya, orang hanya iman, orang hanya Islam saja, tapi tanpa ihsan, ya bisa hidup, bisa sesuai dengan ini, tapi tidak kemudian bermanfaat. Maka harus lengkap, ada iman, ada ihsan, Islam, dan ada juga ihsan. Kemudian kalau kita lihat peta pemahaman Islam, ya, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, ya, kita bisa gambarkan seperti ini, peta pemahamannya. Jadi dalam ayat itu dijelaskan bahwa peta pemahaman itu ada gaya manusia. Ini sebagai antitesis, ya, ada gaya manusia, kemudian ada gaya malaikat, ya, yang gambarannya adalah nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ada gambaran manusia yang disebutkan di situ adalah yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya. Jadi orang itu ada gaya manusia, kalau dalam pemikiran berarti liberal, ya. Kemudian ada gaya malaikat yang mungkin dalam pemikiran itu lebih pada radikal, ya. Lebih pada radikal. Kemudian ada gaya uluhiyah. Nah, disinilah pemahaman yang moderat, yang berada di tengah-tengah, tidak berada pada gaya manusia yang serampangan, tidak gaya malaikat yang hanya memikirkan ibadah saja tanpa kehidupan sosial dipedulikan. Maka gaya uluhiyah ini semuanya dipedulikan dengan lantaran ilmu pengetahuan tentunya. Kemudian kaitannya dengan ketentuan masuk dan keluar Islam. Motif orang masuk Islam itu ada beberapa banyak, ya. Ini riset Mu'alaf Center Indonesia itu menyebutkan ini, tapi kok saya belum update lagi ini, ya. Ini beberapa tahun yang lalu saya ambil, ya, dari riset Mu'alaf Center Indonesia. Ada beberapa motif orang masuk Islam. Ada motifnya itu pernikahan. Ya. Motif pernikahan ini yang paling banyak, ya, karena mau menikahi muslimah, orang yang non-muslim akhirnya mau masuk Islam, atau sebaliknya,
yang non muslimnya itu yang perempuan ya, mau menikah dengan laki-laki yang muslim, akhirnya mau bersedia untuk masuk Islam. Dan ini yang paling banyak nih, motif orang masuk Islam itu karena motif pernikahan. Ada juga karena belajar menemukan secara keilmuan. Dia mungkin belajar ya, ternyata dia meneliti misalkan tentang alam semesta, tentang alam semesta lah gitu ya. Nah, astronomi misalkan. Dia menemukan bukti-bukti yang luar biasa tentang ajaran Islam, Quran misalkan itu. Akhirnya dari keilmuannya itu ya dia akhirnya mau masuk Islam. Nah, ini juga peringkat yang kedua ya, sekitar 20% lah. Kalau yang tadi 68% ya yang kaitannya dengan pernikahan. Ada juga hidayah langsung. Hidayah langsung itu bisa karena mimpi, bisa karena koma yang kemudian sadar kembali, kemudian baru masuk Islam. Ada yang seperti hidayah langsung. Tapi yang paling banyak semuanya itu adalah keturunan ya. Memang kalau keturunan sih memang tidak perlu masuk ya, sudah otomatis sudah Islam ya. Dari motif-motif ini semuanya ketika mau masuk Islam semuanya harus syahadat kecuali yang keturunan ya. Kalau yang keturunan tidak perlu syahadat, sudah otomatis ya. Kalau yang keturunan sudah otomatis Islam, tidak perlu membaca syahadat ya. Terus selanjutnya adalah kaitannya dengan ketentuan orang masuk Islam itu bagaimana? Pengucapan orang masuk Islam pada beberapa sejarah Nabi ya, pada saat itu Kanjeng Nabi menerima orang yang hendak masuk Islam, beliau hanya mewajibkan mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dan tidak menunggu hingga datangnya waktu sholat atau bulan puasa Ramadan. Pokoknya kalau sudah membaca 2 kalimat syahadat ya sudah masuk Islam gitu ya. Secara zahir sudah masuk Islam, walaupun mungkin di hatinya itu masih belum yakin gitu ya. Belum sempurna lah keimanannya, tapi kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sudah termasuk Islam. Tetapi kalau misalkan dia masih belum yakin hatinya, ya hatinya belum yakin, hanya ucapannya saja, maka dikatakan dia itu sebagai orang yang fasik. Ya. Orang fasik itu ya tetap Islam ya, tetapi ada kekurangannya. Di antaranya kalau yang kaitannya dengan masuk Islam ini, ya dia mau mengucapkan kalimat syahadat, tetapi dia tidak yakin dalam hatinya kaitannya dengan keislamannya itu. Ya, masih ragu-ragu lah intinya. Tapi dia tetap Islam ya, karena sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hanya saja disebut dengan fasik. Ya, gitu. Kemudian caranya, kalau pengen lebih resmi, ya caranya secara administrasi negara juga ada aturannya ya orang yang masuk Islam. Misalkan pencatatan ya supaya ada sertifikat atau piagam dia masuk Islam itu harus dicatatkan. Pencatatannya melalui administrasi negara resmi, datang ke KUA atau kantor urusan agama dengan membawa atau mengisi beberapa dokumen sebagai berikut. Surat pernyataan masuk Islam bermaterai ya. Nanti ada orang yang siapa yang mengislamkan, siapa yang menuntun syahadatnya, saksinya siapa ya. Kemudian yang nama yang berislam, yang masuk Islam itu siapa? Jadi yang mengucapkan syahadat, menuntun syahadatnya siapa? Saksinya siapa? Saksi pertamanya siapa? Namanya siapa? Tanda tangan, ya. Ada materainya bila perlu. Kemudian ada saksi yang kedua, ya, tanda tangan, nama, kalau bisa ya bermaterai, ya. Terus kemudian baru orang yang mengucapkan kalimat syahadat atau orang yang masuk Islamnya dengan bermaterai tanda tangan, namanya lengkap. Kemudian fotokopi KTP KK sebanyak 3 lembar. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar, saksi beragama Islam 2 orang. Nah, ini aturan pencatatannya ya. Prosedurnya mendaftar, verifikasi berkas, kemudian ikrar masuk Islam, baru setelah itu bisa diketikkan piagam atau sertifikat keislamannya. Ini kalau pengen resmi dicatatkan di KUA. Jadi ada sempat saya lihat pertanyaan ya, gimana kalau orang itu sholat ya, orang yang kaitannya dengan sholat itu ya, kalau sholat tadi saya sampaikan orang yang sudah tidak lagi meyakini wajibnya sholat 5 waktu, maka itu murtad. Tetapi kalau tidak sholat tapi masih meyakini wajibnya sholat, itu hanya berdosa ya.
hanya berdosa. Tetapi kalau sudah meyakini bahwa sholat itu sudah tidak lagi wajib, maka orang itu disebut dengan murtad. Itu kaitannya dengan sholat. Ya. Nah, ketentuan keluar Islam ini tidak sembarangan ya, makanya nggak boleh kemudian orang itu mengatakan takfiri, mengkafir-kafirkan itu nggak boleh ya. Ada ketentuannya orang masuk Islam itu. Orang keluar dan masuk Islam itu ada ketentuannya. Jangan sampai kemudian orang itu orangnya masih dianggap sebagai secara aturan masih Islam, tetapi dianggap sebagai orang yang sudah keluar dari Islam. Orang yang keluar dari Islam itu ada yang kaitannya dengan ucapannya, perbuatannya, ideologinya, atas segala sesuatu yang menjadi prinsip. Ada 3 prinsip, yaitu prinsip pada dalil-dalil qot'i. Ya, qot'iyul wurud dan qot'iyul subut. Ya, dalil qot'i baik itu Quran maupun hadis. Kalau sudah dia itu tidak percaya dengan dalil ini, bisa dikatakan dia keluar Islam. Apakah ucapannya, apakah perbuatannya, apa ideologinya. Kemudian masalah-masalah yang bersifat qot'iyud dilalah. Itu juga termasuk bagian dari sawabit. Ya. Dan masalah-masalah yang berdasarkan ijma' ulama. Ya, kalau masih ikhtilaf ulama, berbeda pendapat, itu masih belum dikatakan keluar Islam. Contoh, orang mengucapkan selamat Natal gitu ya. Itu masih ada banyak perbedaan pendapat para ulama, belum sampai ijma ya, statusnya. Masih banyak perbedaan pendapat para ulama. Maka bagi yang mengucapkan, ya yang mengikuti ulama yang membolehkan itu, ya tidak murtad. Itu. Ya, tinggal kita bagaimana kalau kita memilih yang mengharamkan silahkan, tapi kemudian tidak memurtad-murtadkan atau mengkafir-kafirkan orang yang mengucapkan karena mengikuti ulama yang membolehkan. Itu masih belum ijma. Tapi kalau sudah ijma, tidak boleh ada perbedaan pendapat